banting harga, kemudian mengerjakan proyek yang sebenarnya tidak kita sukai atau bertentangan dengan naluri. Halo kawan, bertemu lagi dengan saya, Bapak-Bapak alumni Budak Korporat di segmen Frame dan Fakta. Pada konten sebelumnya, saya sudah bahas tentang pentingnya kreator visual mulai memahami apa itu investasi yang bertujuan untuk dana darurat. Kenapa demikian? Karena pada saat ini keadaan ekonomi dunia sangat tidak baik-baik saja. Sebut saja pada tahun 2004 kemarin, sebagian besar negara-negara di dunia mengalami keadaan ekonomi yang kacau, tidak terkecuali Indonesia. Rupiah yang mulai melemah, emas yang melonjak naik sangat tinggi, hingga terakhir kita lihat di berita, pasar saham di Indonesia sempat anjlok, bahkan sempat tutup untuk beberapa waktu. Dampaknya kepada kita sebagai kreator visual apa? Ya tentu saja ini akan menjadi mata rantai yang tidak terputus. Setelah kenaikan harga dan kekacauan ekonomi yang tadi saya sebutkan, tentu perlahan namun pasti harga-harga sembako dan kebutuhan pokok akan perlahan ikut naik. Dan para klien atau para konsumen dari kreator visual akan lebih mementingkan kebutuhan pokok atau kebutuhan perut daripada kebutuhan visual. Terlebih lagi dengan teknologi handphone yang sudah ada, mereka mungkin akan berpikir setidaknya ada foto dari HP gratis tanpa harus bayar mahal kreator visual. Dana darurat itu seperti pelampung yang hanya berguna di saat-saat darurat. Bukan untuk beli kamera, bukan untuk liburan atau berfoya-foya. Dana darurat berfungsi untuk menyelamatkan kehidupan, beli kebutuhan pokok, bayar cicilan, dan penuhi kebutuhan keluarga, terutama pada saat keadaan ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, atau terkhususnya ekonomi Indonesia. Idealnya, dana darurat itu 3-6 kali pengeluaran per bulan. 3 kali untuk kawan-kawan yang masih lajang atau hidup sendiri atau dalam tanda petik tanpa tanggungan. 6 kali untuk kawan-kawan yang memiliki anak dan istri atau bisa dikatakan sudah memiliki tanggungan. Saya contohkan misal kebutuhan kawan-kawan dalam 1 bulan itu 5 juta rupiah. Jika kawan-kawan hidup sendiri, artinya kawan-kawan butuh menyiapkan dana untuk waktu 3 bulan, yaitu 5 juta dikali 3. Selanjutnya, misal jika kawan-kawan sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan, katakanlah penghasilan 10 juta per bulan. Kawan-kawan harus menyiapkan dana tersimpan sebesar 6 bulan, berarti disimpan 60 juta di rekening tabungan atau di rekening investasi. Dan perlu kawan-kawan pastikan jika dana darurat ini tidak akan kawan belikan untuk kamera atau lensa yang menggiurkan. Meskipun dana cukup, tapi alangkah baiknya jika dana darurat tetap disimpan atau diinvestasikan. Karena kita tidak pernah tahu kapan ekonomi terburuk akan terjadi, kapan klien benar-benar akan pergi. Pertama, rekening terpisah, yaitu rekening yang tidak terhubung sama sekali dengan biaya pengeluaran kawan-kawan setiap bulannya. Yang kedua, reksadana. Kenapa reksadana? Karena bisa diambil kapanpun di saat kawan-kawan butuh. Yang ketiga, emas. Karena emas bisa dijual kapanpun saat dibutuhkan. Kelebihan reksadana dan emas, nilai nominal kawan-kawan dalam bentuk rupiah perlahan namun pasti akan selalu menaik. Tapi tentu saja dalam jangka waktu yang tidak pendek, mungkin di atas 6 bulan. Dan kita memiliki beberapa instrumen investasi lain seperti saham dan kripto. Namun untuk dana darurat, saya tidak menganjurkan kawan-kawan menyimpan dana darurat di saham dan kripto. Karena saham dan kripto merupakan instrumen investasi dengan risiko terbesar. Ya, amit-amit jika misal kawan-kawan meletakkan uang di saham atau kripto, kemudian di suatu waktu dibutuhkan dan sialnya harga saham atau kripto sedang turun,
bukan untung yang kawan-kawan dapatkan, malah kerugian yang kawan-kawan terima. Yang sering dilupakan itu adalah efek mentalnya. Jika kawan-kawan punya dana darurat, di saat job lagi sepi-sepinya, kawan-kawan tidak harus memaksa banting harga untuk menerima job yang sebetulnya sangat ditolak oleh batin kawan-kawan semua. Di saat hal itu terjadi, kawan-kawan masih bisa tenang melakukan pekerjaan lain dan menata ulang pikiran untuk mendapatkan rupiah dari sudut-sudut yang lainnya. Namun jika dana darurat itu tidak ada, sudah bisa dipastikan jika kawan-kawan atau mungkin saya sendiri juga pernah mengalami banting harga, kemudian mengerjakan proyek yang sebenarnya tidak kita sukai atau bertentangan dengan naluri. Dan sebagai pekerja kreatif visual, jika hal itu sudah terjadi, output dari pekerjaan kita akan turun, kualitas akan menurun, dan itu akan memancing efek domino lainnya, di mana pesan mulut dari mulut klien akan berkembang, dan bisa jadi di saat ekonomi sudah membaik, klien lebih melirik fotografer atau videografer yang lain karena dampak buruk dari banting harga dan melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan nurani. Saya tentu paham jika kita semua tidak dibesarkan dengan literasi keuangan. Saya tidak berbicara tentang si A, si B, atau kawan-kawan yang sedang menonton. Saya berbicara tentang diri sendiri. Sebagai seorang anak petani, tentu orang tua tidak sempat mengajarkan apa itu literasi finansial. Namun, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, kita bisa belajar sendiri dari buku, TV, YouTube, dan berbagai tempat lainnya. Tentunya di sini saya tidak bisa banyak mengajarkan atau menginformasikan tentang apa itu melek finansial, apa itu instrumen investasi, bagaimana teknis detail dana darurat. Mungkin channel ini bukan tempat yang tepat untuk membahas itu secara detail. Namun sebagai seorang pekerja kreatif visual, saya hanya ingin mengajak kawan-kawan untuk mulai melek finansial dan menyiapkan dana darurat. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Memprediksikan kemungkinan terburuk itu bukan bermaksud mencemaskan, tapi bersiap-siap lebih baik daripada tidak sama sekali.